Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel seri Islam Agama Paling Logis. Channel yang insya Allah akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami dan mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, yaitu jawaban yang memuaskan akal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki video seri ke-6. Bagi yang baru menonton video ini, silahkan ditonton mulai dari seri pertama agar lebih jelas fakta-fakta bahwa Islam itu memang adalah agama paling logis. Di video seri kelima telah kita telaah jelaskan keotentikan dari kitab suci kelima agama yang terbesar saat ini di dunia. Yang dimaksud keotentikan di sini adalah keaslian, bahwa kitab yang ada saat ini adalah sama dengan kitab yang dibawa oleh pencetusnya di awal. Artinya tidak ada perubahan yang terdapat pada kitab yang ada saat ini. Dan hasilnya dari penjelasan kita pada video seri kelima terdahulu, hanya Al-Quran yang secara teori, secara sejarah, secara fakta yang terbuktikan tidak ada perubahan isinya sejak dari masa Rasulullah sampai saat ini, yang sudah menempuh rentang waktu 1400-an tahun. Namun keotentikan itu saja belum cukup bagi orang yang ingin memastikan kebenaran dari kitab suci itu. Hal kedua yang ingin dipastikan adalah apakah kitab suci ini benar-benar berisi perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Karena sebuah kitab itu punya 3 kemungkinan pembuatnya. Pertama, memang itu perkataan dari Tuhan yang disampaikan ke manusia lewat orang yang ditentukan Tuhan itu, atau yang kita kenal dengan utusan Tuhan. Kedua, kitab ini tidak lagi sepenuhnya murni perkataan Tuhan karena sudah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Dan ketiga, kitab suci ini benar-benar ditulis oleh manusia yang hanya berisi pandangan manusia itu sendiri tentang segala hal ya. Jadi, biarpun kitab itu sudah terbuktikan otentik sama sejak awal, jika tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian yang logis, yang masuk akal, bahwa itu berisi sepenuhnya perkataan atau firman dari Tuhan, maka tetap kitab suci itu akan diragukan, akan membuat orang sulit atau ragu untuk menerimanya sebagai kitab suci. Maka di sini di episode kali ini kita akan menelaah manakah di antara kitab suci ini yang mampu menjelaskan dan membuktikan secara logis, secara masuk akal, kitab sucinya memang sepenuhnya murni perkataan Tuhan. Seperti biasa, kita mulai dengan Wedanya Hindu dan Tripitaka-nya Buddha. Wedanya agama Hindu adalah pemahaman atau keyakinan dari bangsa Arya yang datang ke wilayah India. Veda ini beredar secara lisan bahkan ribuan tahun, dari ayah ke anak, dari guru ke murid, sebelum akhirnya dibukukan pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Buddha Gautama diperkirakan hidup di abad ke-5 sebelum Masehi, sementara penulisan Tripitaka sendiri baru di abad pertama Masehi. Berarti ada 5 abad lebih pemikiran Buddha Gautama itu beredar hanya lewat lisan saja. Bahkan di Wikipedia ketika membahas tentang Buddha, kita temukan pernyataan begini yang isinya menunjukkan bahwa Wikipedia sendiri masih meragukan data atau informasi yang mereka dapat, sehingga mereka masih terbuka untuk menerima masukan jika ada informasi lain yang lebih akurat. Periode lama beredar secara lisan inilah yang sangat rentan untuk kemudian sulit untuk membuktikan secara teori, secara ilmiah, secara fakta maupun sejarah bahwa 2 kitab tadi, Veda dan Tripitaka itu benar-benar sesuatu yang isinya berasal dari Tuhan atau firman Tuhan. Kalau soal keyakinan, ya itu hal lain ya.
bisa saja dan silakan saja siapapun tetap meyakini bahwa kitab suci agamanya benar-benar perkataan Tuhan atau berasal dari Tuhan. Tapi bagi mereka yang mencari kebenaran, keyakinan itu saja tidak cukup. Harus ada pembuktian secara logis untuk benar-benar meyakinkan mereka bahwa kitab ini benar-benar isinya berasal dari Tuhan. Dan ini pasti sulit sekali untuk dibuktikan oleh mereka yang meyakini dua kitab ini. Hal yang sama juga terjadi pada Tanakh, kitabnya Yahudi, yang juga sulit untuk dibuktikan bahwa itu benar-benar seluruhnya berisi firman Tuhan. Ini sudah kita bahas di episode sebelumnya ya. Bahkan Taurat sendiri yang merupakan bagian dari Tanakh itu sulit untuk dipastikan keseluruhannya ditulis atau disampaikan Tuhan kepada Musa. Terus bagaimana pula dengan bagian lainnya seperti Nevi'im dan Ketuvim. Tidak jauh beda dengan Bibelnya Kristen ya. Hal pertama, mereka mengambil sebagian isi Tanakh yang sudah mereka sadur ke Yunani dari kitab Septuaginta ya. Itu menjadi bagian dari Bibel yang kemudian mereka sebut bagian Perjanjian Lama. Jadi kalau orang Yahudi sendiri sudah kesulitan untuk menjelaskan bahwa tadi itu bagian itu yang masuk ke Injilnya, ke Bibelnya Nasrani itu sulit mereka buktikan bahwa itu berasal dari Tuhan, berarti sudah ada di dalam Bibel itu yang sulit dibuktikan bahwa itu berasal dari Tuhan. Perjanjian Baru ternyata juga tidak lepas dari masalah ini. Para penulis Gospel Perjanjian Baru ditulis puluhan tahun setelah Yesus tidak ada. Bahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut-sebut sebagai penulis 4 Gospel itu oleh berbagai pihak dari kalangan Kristiani sendiri meragukan apakah mereka itu penulisnya. Karena penamaan itu dicantumkan dia pada abad pertama setelah Yesus oleh pemuka gereja kala itu. Sementara kanonisasi atau pengumpulan seluruh naskah-naskah yang tertulis yang beredar di masyarakat untuk diperiksa gereja dan kemudian memutuskan mana naskahnya akan dimasukkan ke Perjanjian baru dilakukan pada abad keempat Masehi. Jadi Bibel itu sendiri baru utuh jadi kitab 4 abad setelah Yesus. Dengan kondisi yang kurang lebih sama ini, secara logika sulit untuk membuktikan bahwa seluruh isi keempat kitab suci di atas adalah sepenuhnya firman Tuhan. Tadi kembali kepada soal keyakinan. Kalau keyakinan sih sah-sah saja, orang tetap meyakini ya. Tapi ketika diminta pembuktian maupun fakta bahwa itu seluruhnya firman Allah, muncullah di sini permasalahan. Dan memang sampai saat ini tidak ada uraian ilmiah pembuktian bahwa dari setiap penganut kitab suci, keempat kitab suci itu, bahwa itu benar-benar seluruhnya berisi dari firman Tuhan. Yang didapati adalah cuman keyakinan belaka bahwa kitab itu berisi firman Tuhan. Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Musa hidupnya abad ke-14 sampai 13 sebelum Masehi. Daud hidupnya abad ke-11 sampai 10, kurang lebih 11 atau 10 sebelum Masehi. Yesus lahir beberapa tahun sebelum abad Masehi. Nah ini abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti nggak mungkin ditulis oleh Musa, nggak mungkin ditulis oleh Daud. Saya nggak perlu menceritakan yang menulis kelompok mana, karena ada sumber-sumber kisah yang berasal dari 4 mazhab. Nah, saya ngomongnya mazhab aja biar langsung ngerti ini. Mazhabnya itu mazhab apa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, sama Priestly. Makanya di dalam 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan banyak kontradiksi karena sumbernya lebih dari satu gitu. Dan cerita-cerita yang ada dalam kitab Kejadian, Keluaran itu banyak yang diceritakan ulang dalam satu kitab. Diceritakan ulang bisa yang ada 2 kali, ada 3 kali gitu. Dan ini pasti berpengaruh pada kuatnya keyakinan pemeluknya. Sebagian yang merasa cukup dengan keyakinan sebagai pembenaran, mereka akan bisa bertahan ya. Namun di era di mana manusia semakin cerdas dengan kritis seperti saat ini, pasti banyak yang tidak puas hanya dengan keyakinan belaka. Bagaimana dengan kitab sucinya umat Islam, Al-Quran? Apakah ada penjelasan logis yang masuk akal bahwa seluruh isi Al-Quran itu adalah firman Allah?
Dari segi keotentikan, kita sudah bahas sebelumnya yang menunjukkan dengan pasti bahwa Al-Quran yang ada saat dulu itu sama dengan yang ada saat ini sama dengan apa yang ada pada saat pertama dibukukan di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu hanya belasan tahun sejak wafatnya Rasulullah. Dan yang dibukukan itu adalah lembaran-lembaran yang sudah terkumpul di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 2-3 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Di saat yang sama sudah ada banyak sekali penghafal Al-Quran di masa itu, sehingga mampu jadi perisai jika ada yang hendak mengubah isi Al-Quran. Bukan cuma satu ayat, bukan cuma satu kalimat, bukan cuma satu kata, tapi satu huruf pun tidak akan bisa dirubah karena akan langsung terdeteksi oleh mereka-mereka penghafal Al-Quran tersebut. Terus bagaimana pembuktian kesemua itu adalah firman Allah? Tidak ada sedikit pun di situ Muhammad Rasulullah memasukkan perkataannya. Bukankah bisa saja Rasulullah menyampaikan perkataannya yang kemudian dicatat dan dihafal oleh para sahabat? Oke, kita lihat dulu kondisi masyarakat Arab Quraisy di Mekah saat itu ya, di masa turunnya Al-Quran. Salah satu kondisi status terhormat di masyarakat waktu itu adalah bagi mereka seseorang yang punya kemampuan membuat syair-syair indah yang memang sedang tren di masa itu. Kemampuan untuk membuat syair-syair atau kalimat yang susunannya terdengar indah itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kemampuan untuk membaca dan menulis. Tanpa kemampuan itu mustahil seorang itu bisa menjadi penyair atau membuat syair ya. Muhammad Rasulullah faktanya adalah seorang yang ummi ya, seorang yang tidak mampu untuk membaca dan menulis. Hal ini sudah tidak dipertentangkan lagi ya. Bukti bahwa Rasulullah selalu meminta sahabat untuk menulis setiap turunnya firman Allah yang diucapkan oleh Rasulullah itu membuktikan hal itu ya. Jika Rasulullah mampu menulis, tentu dia sendiri yang akan menulisnya agar lebih pas, tidak terjadi kesalahan dalam tulisan. Namun dengan ketidakmampuan ini keluar dari lisan beliau ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang begitu indah susunannya sampai membuat kagum Quraisy Mekah. Makanya di saat itu di kalangan penduduk Mekah meyakini bahwa ini bukanlah kalimat atau perkataan Muhammad. Tidak ada tudingan yang demikian ya. Karena mereka itu sudah mengenal Muhammad sejak kecil di tengah mereka dan tidak pernah ada histori bahwa Muhammad yang mereka kenal selama ini bisa membuat syair. Tapi kemudian tiba-tiba mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah sekali susunan bahasanya. Selain firman Allah yang langsung ditulis oleh para sahabat yang bisa menulis saat ayat itu turun, ada lagi perkataan lain yang keluar dari lisan Rasulullah yang ini tidak disuruh Rasulullah untuk ditulis saat dia mengucapkannya. Tapi kemudian perkataan tadi ini yang tidak disuruh Rasulullah tulis ini setelah wafatnya Rasulullah kemudian mulailah dikumpulkan dan ditulis. Berarti setelah Al-Quran itu lengkap ya. Setelah Al-Quran itu lengkap barulah kemudian para sahabat mengumpulkan pengetahuan mereka, ingatan mereka akan perkataan-perkataan dari Rasulullah yang kemudian itu kumpulan itu kita kenal dengan sebutan Al-Hadis. Ini dibukukan sendiri dan tidak menjadi bagian dari Al-Quran. Dari Al-Hadis itu bukan kitab suci agama Islam ya. Firman Allah dan Al-Hadis ini sama-sama ucapan yang keluar dari lisan yang sama, yaitu lisan Rasulullah. Namun ketika dibandingkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam hadis, walaupun sama-sama diucapkan oleh Rasulullah, ternyata penyusunan kalimatnya berbeda sekali. Ini membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bukanlah perkataan Muhammad belaka. Beliau hanya menyampaikan perkataan yang datang ke beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Jibril. Ini dikonfirmasi Allah sendiri dalam firman-Nya, in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu atau Muhammad itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Nih ya, yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, bukan ucapannya. Dan wahyu itu dia wahyu yang kalimatnya, perkataannya, kata-katanya, hurufnya itu memang semua wahyu. Jadi Rasulullah menyampaikan apa adanya. Tidak dia tambahinya satu huruf, tidak kuranginya satu huruf. Ya. Itu wahyu. Kemudian hal kedua, pembuktian itu adalah Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang di dalamnya sumbernya, pembuatnya, sumbernya itu menantang manusia dan jin. Siapa yang mampu membuat satu ayat saja yang menyerupai atau menyamai ayat dalam Al-Quran. Sampai detik ini tantangan ini tetap terbuka dan tidak ada yang mampu membuatnya. Kenapa? Karena selain susunan tata bahasanya yang unik dan indah tadi, juga dikarenakan Al-Quran itu berisi apa-apa yang tidak diketahui manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Alaq, ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lewat mana? Lewat Al-Quran, lewat firman-firmannya yang terdapat dalam Al-Quran. Maka kemudian tidak heran ya jika manusia sampai kapanpun tidak bisa membuat satu ayat yang menyamai ayat dalam Al-Quran. Karena bagaimana mungkin manusia menulis sesuatu yang dia tidak tahu. Hal yang tidak diketahui manusia ini bisa dalam masalah gaib seperti adanya pahala, adanya dosa, adanya surga, adanya neraka, adanya ketetapan-ketetapan Allah atau qada Allah. Kemudian bisa juga dalam ilmu pengetahuan atau sains yang sudah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu yang baru terbuktikan berabad-abad setelahnya. Ini telah mencengangkan para ilmuwan yang merasa mustahil ada orang 14 abad lalu bisa mengetahui hal-hal ini. Kemudian bisa juga dalam masalah kehidupan. Sebagaimana sering kita dengar pengakuan dari mereka yang mu'allaf ketika mereka membaca Al-Quran pertama sekali, mereka menemukan sesuatu tentang kehidupan yang tidak mereka tahu sebelumnya. Seolah Al-Quran itu memberi jawaban pada masalah yang sedang mereka hadapi. Mustahil ya, seorang Muhammad Rasulullah yang manusia biasa mampu mengetahui hal-hal tersebut. I read the Quran right first time I read it, and it just makes sense. It's clear. Everything that I've learned and I keep learning it's just clear. And that's the thing, it's like ever since I've been introduced to Islam, my life has gotten better in some way, shape, or form. I try to read the Quran every day. I try. Like every time, dude, it will not fail. Like you will learn something new. Anytime you try to look into what Islam is or to learn about it, guaranteed you will learn something new. If it's not about yourself, it's going to be about history. If it's not about history, it's going to be about science. If it's not about science, it's going to be about the Prophet. Like, dude, it's everything. Inilah penjelasan logis yang jika difikirkan tidak terbantahkan lagi bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar-benar firman Allah, tidak tercampur satu huruf pun dari manusia. Dan rasanya pembuktian model begini ya, seperti ini, sulit atau bahkan mungkin mustahil untuk dikemukakan pihak lain kepada kitab suci agamanya. Walau alam bisawab, demikian video kita kali ini. Sampai bertemu pada video seri berikutnya. Dukung terus channel ini agar semakin banyak yang menontonnya sehingga pesan dakwahnya semakin luas, menguatkan keimanan kita kaum muslim. Karena semakin yakin kita akan kebenaran Islam itu, secara logika kita bisa mengetahuinya. Dan juga subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.